Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Agama Islam kelas G205 yang beranggotakan 1. Adisa Lupita Oktavia dengan NPM 2104 2010 163. Yang kedua ada saya sendiri Agus Julianto dengan NPM 2104 2010 192. Yang ketiga ada Vinka Zahira Sauzan dengan NPM 2104 2010 176. Yang keempat ada Aisyah Rahmayanti Aras dengan NPM 2104 2010 204. Yang terakhir ada Fitri Maharani Andam Dewi dengan NPM 2104 2010 181. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pengertian, konsep, macam, dan ruang lingkup agama. 1. Makna agama. Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi ketuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib, yang selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut. Kepercayaan kepada suatu kekuatan gaib menimbulkan cara hidup tertentu, yaitu suatu sistem tingkah laku yang berasal dari kekuatan gaib. Pemujaan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber dari kekuatan gaib. Bentuk persembahan umat tersebut kepada Tuhannya seperti pujian, tarian, mantra, nyanyian, dan yang lainnya. Yang kedua ada makna agama Islam. Sedangkan makna agama Islam adalah agama Allah, dari Allah dan milik Allah. Diamanatkan kepada umat pengikut utusan Allah. Jadi sejak zaman Nabi Adam, Nabi Musa, dan Nabi Isa, agama Allah adalah Islam. Meskipun sekarang agama Yahudi diklaim sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Musa, begitu juga dengan ajaran Kristen yang diklaim sebagai ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Jadi, makna Islam dapat dipersempit lagi sebagai agama yang diamanatkan kepada umat pengikut Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Agama dalam hal ini adalah Islam, berasal dari kata salam yang berarti damai dan aman salamah yang berarti selamat. Istilah Islam sendiri berarti penyerahan diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya dengan mematuhi perintah dan larangannya. Materi selanjutnya yaitu konsep agama. Yang pertama adalah agama menurut para ahli. Para ahli telah banyak yang membuat definisi mengenai agama. Di antaranya ada yang mengemukakan bahwa agama itu identik dengan religion dalam bahasa Inggris. Dalam arti teknis, kata religion sama dengan religi dalam bahasa Belanda, din dalam bahasa Arab, dan agama dalam bahasa Indonesia. Kemudian baik religion maupun religi keduanya berasal dari bahasa Induk. Religi dapat juga diartikan sebagai mengumpulkan dan membaca. Agama merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan yang dibaca dari sebuah kumpulan yang berbentuk kitab suci. Secara terminologis, Harun Nasution memberikan definisi-definisi tentang agama sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Yang kedua, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Yang ketiga, mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang memengaruhi perbuatan manusia. Dan yang keempat, suatu sistem tingkah laku yang berasal dari kekuatan gaib. Yang kelima, kepercayaan kepada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Yang keenam, pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber dari suatu kekuatan gaib. Yang ketujuh,
pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat pada alam sekitar manusia. Yang kedelapan, ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Harun Nasution mengemukakan unsur-unsur penting dalam agama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan gaib. Manusia merasa dirinya lemah dan berhajat kepada kekuatan gaib tersebut sebagai tempat meminta tolong. Yang kedua, keyakinan bahwa manusia itu kesejahteraannya di dunia dan hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Yang ketiga, respon yang bersifat emosional dari manusia. Dan yang keempat, paham adanya yang kudus dan suci dalam bentuk kekuatan gaib dalam kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama bersangkutan dan dalam bentuk tempat-tempat tertentu. Islam sebagai agama. Sebagai sebuah agama, Islam memenuhi unsur-unsur antara lain A. Sebagai satu sistem kredo, yaitu tata keimanan atau tata keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. B. Sebagai satu sistem ritus atau tata peribadatan manusia kepada yang dianggapnya yang mutlak itu. C. Di samping merupakan satu sistem yang kredo dan sistem ritus, merupakan satu sistem norma atau tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan termaksud di atas. Islam sebagai agama terakhir. Hidayat Na'atmaja dalam bukunya Karsa Menegakkan Jiwa Agama dalam Dunia Ilmu. Sebagaimana dikemukakan, Abu Sodikin mengemukakan bahwa sebagai suatu agama terakhir mempunyai watak ajaran yang lengkap, yaitu 1. Islam adalah agama universal bagi seluruh umat manusia di semua tempat. 2. Islam adalah agama terakhir yang syariatnya menyempurnakan syariat-syariat yang dibawa para nabi sebelumnya, serta sifatnya abadi, tidak akan ada lagi syariat yang diturunkan sesudahnya. 3. Islam membawa prinsip tadarruj dalam pelaksanaan ajaran-ajarannya, yaitu prinsip setingkat demi setingkat, seperti mengharamkan minuman keras ke dalam tingkatan. 4. Islam membawa nilai-nilai yang universal. 5. Epil dari ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin, selalu mendorong kepada kesejahteraan seluruh umat manusia baik muslim maupun non-muslim. Agama memiliki dua macam, yaitu agama langit dan agama bumi. Agama langit terdiri dari dua kata, yaitu agama dan langit. Langit berasal dari bahasa Arab yaitu sama, yang artinya langit. Jadi, agama samawi berarti agama langit. Sebagaimana para penulis muslim mengartikan agama langit adalah agama yang berbasis wahyu ilahi yang diturunkan dari langit Tuhan melalui para nabi atau rasul sejak Nabi Adam yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Menurut Abdullah Ali, agama langit atau agama samawi adalah agama yang datangnya dari langit berlandaskan wahyu Tuhan, seperti agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang kedua, agama bumi. Menurut para penulis muslim, agama bumi atau dalam bahasa Arab disebut agama ardi adalah agama yang berkembang berdasarkan budaya, daerah, pemikiran seseorang yang kemudian diterima secara global, serta tidak memiliki kitab suci dan bukan berlandaskan wahyu. Abdullah Ali menyebut agama bumi dengan agama wad'i, yaitu agama yang tumbuh di bumi atas prakarsa dan pemikiran umat manusia, seperti misalnya agama Buddha yang merupakan hasil renungan pemikiran Siddhartha Gautama, atau agama Hindu yang merupakan akulturasi budaya bangsa Arya dan Dravida. Selanjutnya ada ruang lingkup agama, yaitu substansi yang disembah, kitab suci, pembawa ajaran, pokok-pokok ajaran, dan aliran-aliran. Yang pertama, substansi yang disembah. Dalam setiap agama, esensi dari keagamaan adalah penyembahan pada sesuatu yang dianggap berkuasa. Substansi yang disembah menjadi pembeda dalam kategorisasi agamanya. Ada yang memusyrikan Allah dan ada yang mentauhidkan Allah.
Yang kedua, kitab suci. Kitab suci merupakan salah satu ciri khas dari agama. Bila suatu agama tidak memiliki kitab suci, maka sulit untuk dikatakan sebagai suatu agama. Adapun kitab suci agama yang ada di dunia ini dikelompokkan menjadi kitab agama samawi dan kitab agama tabi'i. Pembawa ajaran. Pembawa ajaran suatu agama bagi agama samawi disebut nabi atau rasul. Para nabi atau para rasul menerima wahyu dari Allah yang menyampaikan kepada masyarakat berdasarkan wahyu yang diterimanya. Dalam agama tabi'i, proses kenabian kadang-kadang melalui proses evolusi yang dihasilkan berdasarkan sebuah julukan yang sengaja dikatakan untuk penghormatan tanpa adanya pengakuan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pokok-pokok ajaran. Setiap agama, baik agama wahyu maupun agama ardi atau tabi'i, mempunyai pokok-pokok aliran atau prinsip aliran yang meyakini bagi pemeluknya. Pokok ajaran ini sering disebut dengan istilah dogma, yakni setiap ajaran yang baik percaya atau tidak bagi pemeluknya wajib untuk mempercayainya. Aliran-aliran. Setiap agama yang ada di dunia ini, baik agama samawi ataupun agama tabi'i, memiliki aliran-aliran yang berkembang pada agama masing-masing, yang diakibatkan karena adanya perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan, baik perorangan maupun secara kelompok, mengakibatkan timbulnya suatu aliran yang masing-masing kelompok memperkuat pendapat paham kelompoknya. Perkembangan ajaran Islam tidak terlepas dari adanya aliran-aliran atau paham-paham, walaupun tidak sampai pada berubahnya hal-hal pokok dalam aliran. Dalam Islam, perbedaan merupakan rahmat, sedangkan dalam agama selain Islam, perkembangan aliran sering menjadikan agama tersebut berubah pada masalah-masalah pokok seperti syirik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.